Selamat datang di channel Mr. Bowo. Kali ini kita akan membahas seputar dunia otomotif. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar selalu mendapat informasi yang menarik dari channel ini. Kebutuhan akan kendaraan niaga dan penumpang dalam skala yang cukup besar tidak bisa diatasi dengan sepeda motor. Salah satu yang menjadi andalan bagi kebutuhan ini adalah mobil. Akan tetapi kita tahu, mobil baru yang paling murah pun hanya bisa dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Sedangkan menengah ke bawah ya cuman bisa halu. Boro-boro mau beli mobil, bisa bayar token listrik pun udah seneng minta ampun. Eits, tapi jangan berkecil hati dulu. Kita sebagai kalangan menengah ke bawah juga bisa memiliki mobil dengan budget minim loh, yang tentunya berbeda jauh dengan mobil baru. Ya, sekiranya bisa memilih mobil bekas untuk mencukupi kebutuhan mobilisasi. Dan kali ini Mr. Bowo akan menyajikan beberapa mobil bekas dengan range harga di 30 jutaan yang bisa jadi pilihan bagi kalian. Bagi gaji UMR pasti bisa beli deh, kalau nabung terus tanpa makan 1 tahun. Yang pertama ada Toyota Kijang Super tahun 90-an. Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1975 silam. Saat itu, mobil ini dikenal sebagai Kijang kotak karena bentuk mobilnya yang boxy dan sederhana. Selain itu ada juga yang menyebutnya sebagai Kijang buaya atau bajul, serta Kijang doyok karena bentuk moncongnya yang maju. Memasuki generasi ketiga, Toyota Kijang diperkenalkan dengan model short wheelbase KF40 series dan long wheelbase KF50 series. Toyota Kijang Super ini bisa dibilang merupakan titik balik perubahan konsep dasar Kijang, di mana awalnya adalah kendaraan niaga menjadi mobil penumpang. Toyota Kijang Super dibenamkan mesin tipe 5K berkapasitas 148 cc 4 silinder SOHC Advanced Super Response Engine. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 61,5 horsepower pada putaran mesin 5.600 rpm dan torsi maksimal 110,8 Nm pada putaran 2.800 rpm. Untuk transmisinya sendiri, mobil ini mengandalkan transmisi manual 5 percepatan. Sebagai informasi, Kijang Super menjadi mobil Kijang pertama yang menggunakan transmisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan secara maksimal bagi pengguna mobil ini. Kijang Super dapat dibawa berkendara dengan halus di jalan bebas hambatan, serta bertenaga di jalan tanjakan meski sedang mengangkut barang cukup banyak. Mobil tersebut sudah disematkan suspensi yang handal dan mumpuni, yakni suspensi dual wishbone pada bagian depan dan leaf spring di bagian belakang. Mobil ini mempunyai desain yang sederhana serta belum dibekali berbagai fitur canggih dan lengkap. Maklum saja karena Kijang Super sudah ada di Indonesia sejak 1986. Dilansir dari berbagai situs jual beli mobil bekas, harga Toyota Kijang Super berada di harga kisaran 35 juta hingga 50 jutaan, sesuai dengan kondisinya ya. Yang kedua ada Honda Civic LX tahun 1989. Menjelang akhir tahun 1980-an, penikmat Honda Civic pun akhirnya menikmati generasi terbaru Honda Civic yang terbagi dalam 2 versi, yakni Honda Civic LX dan Honda Civic Nova. Honda Civic LX sendiri pada masanya menjadi salah satu highlight penting di kancah sedan Jepang, karena Honda Civic ini memiliki teknologi handling yang tergolong maju di masanya. Seiring Honda Civic yang kini sudah masuk ke generasi ke-10, Honda Civic LX ternyata tetap memiliki fans dan peminat yang besar di Indonesia. Bahkan mobil bekas Honda Civic LX juga sudah mulai diincar, baik dalam kondisi bahan atau kondisi apik seperti pertama kali keluar pabrik. Untuk sedan Jepang di masanya, Honda Civic sudah menawarkan fitur-fitur yang fokus pada kenyamanan selama berkendara. Contohnya adalah sistem audio Alpine dengan fitur radio dan auto reverse kaset, sistem AC dengan pengaturan arah angin, jam digital quartz, power window di semua pintu, sampai ke central door lock.
Pada mobil ini juga tersemat tuas khusus di bawah jok pengemudi yang bisa digunakan kalau ingin membuka pintu bagasi maupun pintu tangki bensin. Honda Civic LX 1989 menggunakan mesin 4 silinder 1,5 liter 16 valve dengan sistem pengapian menggunakan karburator. Mesin ini berdasarkan spesifikasi resmi Honda, memiliki kemampuan menghasilkan tenaga 90 horsepower dan torsi 120 Nm. Mesin disalurkan ke roda depan melalui sistem transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Terkait handling mobil ini, Honda Civic LX 1989 di masanya sudah menggunakan teknologi suspensi mutakhir. Teknologi yang digunakan ialah double wishbone dan disematkan baik di suspensi roda depan maupun roda belakang. Adapun di pasaran mobil bekas saat ini, Honda Civic LX dengan kondisi ban alias apa adanya biasanya dijual di kisaran 30 hingga 50 jutaan. Sudah barang tentu kondisi yang lebih baik akan dibanderol harga lebih tinggi. Dan yang terakhir ada Daihatsu Ceria tahun 2000-an. Daihatsu Ceria sempat membuat heboh pasar otomotif Indonesia karena bentuknya yang kecil dan dibanderol dengan harga sangat terjangkau. Kemunculannya jauh sebelum era kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau atau dikenal dengan low cost green car atau LCGC yang menjadi tren sampai sekarang saat ini. PT Astra Daihatsu Motor atau ADM mendatangkan Ceria untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 2001. Sebelum masuk ke dalam negeri, mobil kecil ini sudah lebih dahulu dipasarkan di Malaysia dengan nama Vero 2 Kancil. Di Malaysia, Vero 2 Kancil diniagakan sejak 1994 hingga tahun 2009. Keputusan ADM membesarkan Ceria di Indonesia karena melihat Vero 2 Kancil mendapat sambutan baik di sana. Benar saja, begitu Daihatsu Ceria hadir di tanah air, tidak sedikit konsumen yang melirik. Namun sangat disayangkan, umur Daihatsu Ceria tidak lama. Pada tahun 2006, ADM memutuskan untuk menghentikan impor Ceria dari Malaysia, sekaligus menghapus model tersebut dari daftar model mobil yang dijual di dalam negeri. Ceria dibekali mesin berkapasitas 850 cc, 3 silinder, 6 katup dan silinder overhead camshaft. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 35 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi puncak 63 Nm pada 3.200 rpm. Daihatsu juga menyematkan beberapa fitur seperti central lock, power window, arah angin AC, dan head unit pemutar kaset. Mobil ini tergolong kei car seperti mobil-mobil di Jepang. Walaupun mobil ini terbilang kecil, namun dapat membawa 5 penumpang loh di dalam kabin. Untuk harganya sendiri di marketplace mobil bekas rata-rata dijual di harga 30-40 jutaan. Sekali lagi sesuai kondisinya ya. Itulah beberapa mobil bekas yang bisa kita miliki dengan budget minim dan ramah di kantong. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan berikan komentar menarik Anda di kolom komentar. Terima kasih.